Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini, Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih. Keluarga semuanya sehat walafiat juga, Ustaz. Alhamdulillah sehat semuanya masih sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah lancar pada Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Masya Allah. Baik, Ustadz, pada malam hari ini kira-kira topik yang akan kita bahas ini tentang apa nih, Ustadz? Iya, topik yang kita bahas adalah tentang pentingnya menjaga hati dan pikiran. Pentingnya menjaga hati dan juga pikiran. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, dulu Victor, mari kita simak kajian malam hari ini bersama guru kita, Bapak Ustadz Haji Ali Hasan SPDI. Monggo Ustadz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para dulur El-Fitor dimanapun berada yang kami hormati, kami banggakan, kami taklimi, tidak terlupakan Mas Ishak dan juga seluruh kru El-Victor yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dulur dalu menika kita akan ngaji surat Yusuf ayat 5. Surat Yusuf ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Qala ngendika dawuh ngucap matur, ya bunayya he anak lanangku, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpi-mimpimu ala ikhwatika kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, khawatir nanti akan terjadi sesuatu kepadamu. Entah itu nanti timbul cemburu, timbul iri, buruk sangka dan sebagainya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Masya Allah. Asbabun nuzulnya ayat niki, Nabi Yusuf niku suatu ketika bermimpi melihat matahari, rembulan dan 12 bintang itu bersujud kepadanya. Jadi ibaratnya nik matahari niku bapake, rembulan niku ibuke, 12 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Karena jumlah saudara kandung dan saudara tirinya itu 12. 12 bersaudara. Dan niki mimpi Nabi Yusuf ngoten. Begitu mimpi ceritakan ke ayahnya, ayahnya matur, ya bunayya la taqsus ru'yak, ojo mbok cerita-cerita nih, bahaya. Ayahnya ngomong bahaya. Sebab apa? Ayahnya itu tahu ayahnya itu bahwa ada potensi yang luar biasa yang akan dimiliki oleh Yusuf. Masya Allah. Makanya dari awal ayahnya itu sayang kepada Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin ya. Jadi bedo ibu bahasa yang ngaten. Yusuf sama Bunyamin itu satu saudara kandung, beda ibu dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, termasuk Nabi Yusuf dan adiknya itu yang paling kecil. Karena itu Nabi Yakub matur, ojo mbok cerita nih, nanti bahaya, nanti akan timbul perselisihan. Lah sing ngeten iki alasannya enggak disampaikan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya ngendikan ojo dicerita-cerita nih. Oh jenenge arek cek cilik. Nabi Yusuf ku nggih seneng. Mungkin dengan mimpinya yang aneh iku mau, sapa sing gak seneng ya. Cerita nek ngene dulure, tapi dulure masih belum menganggap itu sesuatu yang wah atau yang lebih. Suwi ternyata perilaku ayahnya itu mulai agak berbeda. Sebenarnya
sama. Perilaku ayah kepada semua anak-anaknya sama. Namun karena Yusuf itu punya potensi yang berbeda, sehingga Nabi Yakub lebih menjaga ke Nabi Yusuf. Masya Allah. Yusuf kecil dijogo cek sampai umane Yusuf paling ganteng dewe. Nggih. Di antara keluarga paling ganteng, paling pinter, paling lucu pisan. Nggih. Sopo sing gak iri dulur-dulur. Nggih. Pasti iri ya. Nggih akhirnya karena iri Mas Ishak. Dulur-dulur itu gergeten, rapatlah kemudian tanpa mengajak Binyamin. Nggih. Ya apa iki? Kita akali aja lah, ayo dijak nang hutan. Berarti kan sudah punya pikiran yang jelek. Hanya karena mohon maaf seringkali bernegatif thinking kepada saudaranya. Dia karena hanya melihat dalam pandangan luar saja. Enggak jenenge dulur sakjane kan apapun yang terjadi ya tetap ikut dulur. Iki enggak. Nah, ini enggak akur berarti. Harus dimusnahkan nih berarti. Masya Allah. Diatur sedemikian rupa, pamit neng bapake. Ya, Yusuf kula ajak nggih. Ojo mbok sakno arekku jek cilik, kok nek kesel piye. Mangken kula gendong. Lho tapi Yusuf jek cilik, nek ana apa-apa nang hutan gak iso nglawan iki, binatang buas. Mangken kula lindungi kaya derek-derek kula. Masyaallah. Meyakinkan ke ayahnya. Iya. Sakjane Nabi Yakub ingin pun semerap akan ada sesuatu. Tapi karena cintanya kepada anaknya direlakan untuk melepaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya Masya Allah. Jadi saking meriki niku dapat kita ambil pelajaran bahwa betapa pentingnya kita menjaga hati dan menjaga pikiran kita. Ojo sampai hati niki kotor gara-gara sifat ngapunten nggih. Sifat iri, sifat dengki, pemane sifat sombong, pun ngantos. Iku justru nyebabne pahala yang kita raih niku ilang titik-titik. Allah. Iku bahaya to niku. Begitu juga pikiran yang negatif. Ojo sampai negatif sing nemen-nemen. Ya boleh kok kita bernegatif thinking itu boleh. Dan itu penting juga Mas Isa. Jadi misalkan dalam satu pekerjaan ya, bernegatif thinking itu boleh. Boleh ya. Boleh. Tapi ya teman-teman juga enggak no benci akhirnya. Contoh gini, ngecek pekerjaan. Ini Pak Ali, pekerjaan saya, tugas saya sudah selesai. Mohon Bapak untuk dicek. Kalau saya positive thinking, aman. Ini laporan keuangan saya Pak Ali sudah saya buat sedemikian rupa kegiatan yang kemarin, mohon dicek. Aman, insyaallah. Loh, khawatir malah bahaya. Dianggap aman-aman. Jadi negatif thinking dalam satu pekerjaan itu juga boleh. Tapi ngejok nemen-nemen. Wis jelas-jelas jujur loh, cek ditekoni. Jelimet. Sini takoni bingung akhirnya. Loh, sudah jelas Pak, jelas apanya? Jadi itu juga dibutuhkan. Tapi ojo nemen, kadang kita niku sudah melakukan pekerjaan yang maksimal tapi jenenge kurang iku ono ae itu ya ada pasti nggih. Contoh nggih ngapunten contoh pembagian kurban yang kemarin misalkan panitia iku wis ngereng-reng, oh ini untuk kaum duafa sekian, tetangga sekitar sekian, ini sekian, wis diatur sekian rupa, wis jenenge positive thinking kan masing-masing ada PJ-nya. Ini sampun beres nggih. Sampun Pak. Untuk seluruh pendiri yayasan sampun semuanya. Nggih pun. Yang PJ-nya jenengan ini untuk warga sekitar. Sampun Pak. Di situ juga ada pengurus atau pendiri yayasan. Sudah kita data. Jalur sing kene. Loh, iku sebagianku, Bro. Oh, nggih pun. Nah. Dilalah. Nggih. Yang termasuk pengurus pendiri yayasan tadi dalam satu lingkup ini lali akhirnya. Ya Allah. Iki tugasku apa tugas sing kono iki mau. Tugasku apa tugas sing kono iki. Alah paling masuk sing kono. Ngono ae. Ini juga gitu. Ketane dihandle sama yang sana. Akhirnya dikeloncatan yang ini. Yang pengurus yayasan pas setangga pisan, keloncatan enggak diparingi. Masyaallah. Keesokan harinya ngobrol. Dek wingi motong pinten Mas Ali? Alhamdulillah motong 8. Oh, kok tumben mboten mriki blas. Loh. Mboten dereng diparingi, dereng dikirimi kaya rencang-rencang. Dereng kok. Loh,
Loh kok aneh? Lho ngeten iki lho. Karena Nggih. masing-masing berpositif Thinking. Yo gak teko yo gak piye. Begitu saya kumpulkan, ayo kumpul meneh iki kira-kira piye rek? Loh tak kira wis kono. Aku ngene sampean cak sing lho. Padha ngirone akhire. Lah niki lho. Iya. Jadi sesekali juga perlu dicek. Negatif thinking juga perlu negatif ya. juga perlu. Iya. Tapi dalam hal Kebaikan. pekerjaan. Iya. Dalam hal ibadah bagaimana? Boleh sebenarnya. Hmm. Supaya ibadah kita semakin meningkat juga. Oh, iya. Tapi nek apike wong ya ojo negatif thinking. Wis jelas wong iku saleh, sholihah misal. Iya. Cek negatif thinking gelo-gelo dulu anda. Iku asline Kepingin. kayak tok. Misalnya ndamel ngeten Mas Zaki apa Nggih. itu? Jubah. Jubah. Nggih. Wis jubahan, nutup aurat. Sini nang jobe ku seneng karaoke. Lho entah lho gak pasakian kan. Nggih, Kok nggih. dicopot iku nek. Lho iku jenenge Nggih. ya memang mencari-cari kesalahan orang lain. Allah, Masya Allah. Karena iri atau apa niki sing bahaya. Nggih. Dari kisah niki kita ambil pelajaran seperti itu. Ayo podo-podo njogo atine, podo-podo njogo pikirane. Kalau ada pertanyaan kemudian, mengapa orang itu masih punya sifat iri dengki? Nah, Ngoten nggih. Bagaimana itu Ustaz ya? Kok iso? Padahal kita mencoba untuk menahan Nggih. seperti itu, nggih. Nggih, mengapa orang itu kok punya sifat iri dengki? Nggih. Ternyata Imam Ghazali niku nate dawuh. Sing pertama alasannya karena tidak punya ukuran. Saya ulang, karena tidak punya ukuran yang pasti atau yang jelas untuk mengukur dirinya sendiri. Nggih. Makanya kan kadang sing sering ngoco, lah ngoten nggih. Nggih, Introspeksi diri. Lah orang ini dia ndak punya introspeksi diri itu. Dia belum punya ukuran yang pas. Dikono introspeksi gak gelem. Akhirnya gak ada ukurannya. Nggih. Batasannya dia ndak punya. Nggih. Karena dia ndak pernah introspeksi diri, gak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Sing ono senengane fitnah, senengane iri, senengane dengki. Niki wow. Dia mengukur dirinya sendiri aja ndak bisa kok. Apalagi mengukur orang lain. Tambah sing ono pokoke elek. Kadang kula titeni wong sing pikirane elek tok ning wong. Nggih. Apa nggih gampang loroan biasanya. Lho gimana ya? Soalnya mungkin loh ya Nggih. dipikir-pikir. Lho entah iku lho. Kayak tok iku. Engko nek pas loro misale lho ya, misale. Nggih. Kemudian iri karo tanggane. Nggih. Tanggane Beli mobil baru. Nggih. Waduh. Paling duit haram. Nggih. Gak mungkin satu mobil anyar. Awak dhewe iki lho. Padahal sebagai supervisor misalnya ngono. Mobilnya sik second. Lah kono. Dodol pentol ae sok tuku anyar. Paling duit teko kok nyolong. Wes macam-macam pesugihan pentol. Berarti makhluk iki kaya apa Mas Cak? Nggih. Kayak pentol. Terus dirasani terus. Allah. Lho, jenenge wong negatif thinking atine kan elek. Iya. Sing atine elek iku mesti gampang loro. Minimal ya, loro sesek biasanya. Oh begitu ya, Ustaz Iya. ya? Ada dampaknya ketika Ada waktu dampaknya. hati buruk itu. Masya Allah. Wes, soalnya pikirannya tertutup Mas. Atine tambah nemen mari ngono. Ya Allah. Suatu ketika dia sakit masuk rumah sakit, disambangi karo tanggane mau. Nggih. Alhamdulillah yuk pripun kabar? Alhamdulillah wis enakan sehat. Nggih. Nah kene mau numpak apa? Mobilku sing anyar. Tambah tetet mati. Blekset. Ya makanya Ya harus Allah. husnudzon. Jangan mudah bersuudzon kepada orang lain. Niki wow, ayo kita niku nggadah ukuran sing pas untuk mengukur diri kita sendiri. Sering muhasabah, introspeksi diri, sering cedek nang Gusti Allah, sering-sering tobat. Dan ini kan introspeksi diri termasuk ukuran-ukuran diri kita. Sering tobat, sering-sering syukur, hamdal. Ini juga termasuk. Dan ini kan harus sering diupayakan, sering-sering dibiasakan. Itu terapinya hati yang buruk ya, Ustaz. Nggih. Termasuk syukurnya. Nggih, termasuk versi Imam Ghazali niki wae lho. Sing nomor kali, mboten Ali Hasan sing ngomong nih.
Mengapa kok dia itu seringkali iri dengki kepada orang lain? Karena dia tidak melihat kekuasaan Allah secara luas. Pikirannya sempit. Delok nikmate Gusti Allah niku sempit. Nikmatku dikira ngapunten lho ya, mungkin sekedar kaya rezeki berupa duit ngono. Padahal enggak ada anak sing alim, sing soleh niku juga nikmat. Allah. Kesehatan itu juga nikmat. Kebaikan itu juga nikmat. Senang itu juga nikmat. Masya Allah. Ya, coba DKI apa nih cobaan terus masih kan juga penak. Iso gue itu juga nikmat. Enggak iku nikmat. Lah ini yang gak terhitung kadang. Seolah-olah kita itu menganggap bahwa nikmat atau kekuasaan Allah itu sempit. Goal sekedar duit entah. Ini dua hal yang menurut Imam Ghazali yang bisa menyebabkan orang itu enggak ada sifat iri dan dengki. Mungkin mawon kita dijauhkan dari sifat iri dengki sehingga kita punya hati yang bagus, pikiran yang bagus. Amin. Amin Allahumma. Dulur Victor, kita akan lanjutkan kembali dulur kajian pada malam hari ini bersama Bapak Ustadz Haji Ali Hasan SPDI. Baik, Ustadz ini sudah juga ada yang sudah masuk ini Ustadz ya dari pertanyaan. Ya, ini ada dari Bapak Ahmad ini ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mau bertanya Ustadz, kami menabung uang kami di dalam celengan, kemudian kami tidak tahu apakah uang dari hasil usaha kita itu tercampur dengan uang yang haram atau yang halal. Nah, bagaimana cara untuk membersihkan uang yang haram yang kita dapat? Karena pekerjaannya jual beli, terkadang ngapunten saya sumber untuk menawarkan barang dengan janji-janji. Nah, itu bagaimana? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ahmad. Saya itu paling senang kalau ada orang itu nabung, itu senang ya. Ya karena memang nabung itu ternyata ya harus diwajibkan dalam diri kita. Yang buatan ngoten itu ya susah ya Ustaz. Sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi akan masa depan Mas Ustaz. Entah kita tuh gak mungkin kalau kita tuh sehat terus itu gak mungkin. Saya punya BPJS, iya tapi BPJS kan sekarang. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi besok. Masya Allah. Mungkin makanya perlu hanya kesehatan aja loh. BPE butuh keperluan mendadak, barangkali butuh apa mendadak kan mesti butuh. Makanya nabung itu senang saya. Sekecil apapun itu harus kita hargai. Harus dibiasakan nabung. Alhamdulillah, walaupun misalkan seperti Pak Ahmad nabungnya ada di celengan misalnya, enggak masalah. Celengannya loh sak galon Mas Isa. Itu bukan nabung lagi tuh. Nggih. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara membersihkan atau mensucikan, khawatir di dalam uang tabungan tadi itu tercampur uang yang belum jelas. Tidak mengatakan haram boten ya, BPE syubhat, mungkin karena maaf ya kebohongan yang kita lakukan atau apa misalkan, sehingga dianggapnya uang itu syubhat. Nah, dalam Islam konteksnya untuk membersihkan dalam hal ini adalah dengan cara zakat. Zakat ya. Iya, zakat itu artinya adalah membersihkan atau mensucikan. Membersihkan harta kita, mensucikan harta kita dari hal-hal yang kotor. Jadi maksudnya berarti aslinya kotor. Oh, uang saya itu halal semuanya, tetap ada zakatnya. Oh, Masya Allah. Khawatir ada sesuatu di dalamnya. Kita kan nggak ngerti. Padahal ngapun seperti pekerjaan kita, misalkan kita itu kerja ikut orang kantor misalkan ya. Saya tuh nggak pernah korupsi, betul. Korupsi uang nggak pernah, korupsi waktu. Masya Allah. Contoh gini kita sholat duha pas jam 09. Jam 9 kan memang benar sholat duha. Tapi kan kita lakukan di dalam kantor, di sela-sela pekerjaan kita. Waktunya bekerja. Oh, ini loh ibadah. Memang benar itu ibadah. Gak salah, itu bagus. Tapi kita lakukan di saat bekerja. Masya Allah. Itu secara nggak langsung ngapunten termasuk ya korupsi waktu. Anak kerja ya istirahat.
istirahat tuh ya. Kita istirahat terus kebablasan. Keturun misalnya ngoten. Enak salat zuhur kebablasan. Loh, jam 1:20 rek, langsung balik nang kantor. Loh, 20 menitnya kan kita istirahat waktu itu. Enak bekerja jam-jam 10 ngantuk misalnya ngoten, sak seliutan. Itu juga termasuk. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan yang itu kita tanpa kita sadari. Makanya perlu kemudian dizakati. Masya Allah. Penghasilan kita. Supaya apa? orang sing subhat tadi loh. Ada yang belum jelas. Supaya bisa menjadi jelas, menjadi halal semuanya. Masya Allah. Zakatnya lo gak besar kok. Zakat profesi itu hanya 2,5%. Gampangnya Mas Ishak, misalkan 1 juta berarti hanya 20.000. Nah, gampangnya ngoten. Maka Pak Ahmad dan kita tekankan ke saya pribadi dan juga semuanya, paling mboten kita zakat. Nek zakat saya pun sampun zakat kok, alhamdulillah. Ditambah dengan sedekah kalau bisa. Jadi per 1 juta tadi kan 25.000 nih. Tambah sak sedekah lah 50.000. Kan gak akeh sebenarnya. Jadi totalnya hanya 5% dari 100%. Kan tinggal 92%. Soalnya gini, nek zakat itu nanti dikeluarkan setahun sekali, tambah rasa rasen. Kegedean jumlahnya. Penting setiap bulan atau setiap kali kita punya pendapatan kajian. Nek kita ndak ikut orang atau jualan sendiri, setiap hari lebih bagus, seminggu sekali juga bagus. Ya, kita hitung-hitung daripada kok tiap minggu malah bingung oleh piro, ya dikira-kira mawon. Daripada bingung pun setiap hari mawon disisihkan. Ini untuk tabungan, yang ini untuk zakat saya. Masya Allah. Berarti nek 1.000, berarti piye macam 2.500. Nah, ngaten. Sisihkan 2.500-nya. Gak akeh sebenarnya. Dari 100.000 itu disisihkan 2.500, suwi dadi akeh zakate. Baru diberikan ke yang berhak menerima. Gitu caranya, Ustaz. Cara membersihkan harta kita. Masya Allah. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ahmad ini ya. Baik, selanjutnya Ustaz. Ya, ini dari Ibu Inayah Suniyah ini ya Ustaz ya, di Gresik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya punya anak perempuan di mana anak saya itu penurut ke saya, takut akan pergaulan bebas yang seperti ini. Seperti yang disampaikan seorang ayah yang sayang kepada anaknya dalam menjaganya. Lantas bagaimana sebagai seorang ibu untuk memproteksi atau menjaga anak saya ini Ustadz di pergaulan yang bebas yang penuh dengan fitnah seperti ini. Ini mungkin anak perempuan ini mungkin Ustaz, ya? Ataupun laki-laki. Sama saja ya Ustaz mungkin ya, laki-laki mau perempuan. Monggo Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi menjaga, kalau dulu punya anak wedok itu apa ya? Perlu penjagaan ketat. Lebih ekstra gitu ya. Sekarang enggak hanya anak wedok, anak lanang malah bahaya lagi. Ini masih contohnya gini, ya, mabuk-mabukan, narkoba, kan juga banyak yang laki-laki dibanding dengan perempuan. Maka punya anak laki atau punya anak perempuan, kita sekarang jangan mudah terbohongi. Harus protek kepada anak-anak kita. Minimal berkomunikasi kepada anak-anak kita. Minimal itu. Walaupun anak kita itu pergaulannya jauh, misalnya ngoten, mainnya jauh, minimal komunikasi. Ini yang pertama. Caranya komunikasi bagaimana? Jadi takut aja ngerti ndak pundi to, Nak. Mau kemana, Nak? Main ke rumah itu loh, ya, ke Budi misalnya. Oh ya, hati-hati. Jangan lali salate. Tetap diingatkan. Ya mesti dirungu terus ya. Berarti jarang salat arek iku. Nek anak itu sering salat, mesti ketika ayah ngomong, "Jangan lali salate." Nggih ya, mesti akan gitu. Karena itu sudah terpatri dalam dirinya. Kate ngomong mesti direngno terus. Berarti jarak, salatnya jarak. Jadi itu yang pertama, kontrolnya dengan komunikasi. Kontrol yang kedua, mau tidak mau harus dibiasakan sholat. Pun itu sebagai pondasi.
Jadi arepe macem-macem iku paling enggak jek eling salate. Misalnya gini, dia mau mabuk-mabukan, mendem mari ngono. Tapi kan dia sholat kemudian. Masih ada yang ngerem sholat. Wes sholatnya jarang, mendem. Ini yang paling bahaya. Sekarang pergaulan tuh Masya Allah. Yang paling ngeri itu narkoba. Bahkan saya baca berita itu kapan itu. Ternyata pabrik narkoba terbesar di Surabaya ternyata di perumahan elit. Aduh. Ngeri sekarang itu. Ternyata di sekitar kita ternyata. Nah, ini tadi ada berita lagi. Meninggal dunia gara-gara game online. Anak usia 12 tahun. Bukan di Jawa tapi. Oh no, mana ya Allah, karena saraf-sarafnya terganggu. Sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain saraf. Sekarang paling bahaya seperti itu, kalau laki dengan perempuan lebih-lebih. Bukan berarti harus dikekang terus, mboten. Anak-anak yang pertama harus diberikan pendidikan karakter yang bagus. Yang pertama. Makanya sekarang kan kurikulumnya gonta-ganti masih. Iya. Dulu kurikulum 2013 kalau jenenge 2013 Kurtilas Pak Nuh zamannya. Pendidikan karakter yang paling diusung. Sekarang berubah Kurmer. Kurikulum merdeka. Bukan berarti kemudian merdeka gak tahu sinau balas atau belajar mboten. Tetap karakter ini nomor 1, tetap harus diutamakan. Kemudian Kurmer ini berubah menjadi kurikulum nasional. Nah, semacam-macam. Besok ganti menteri mungkin ya ganti lagi paling mungkin loh ya. Tapi tetap karakter ini segala-galanya nomor 1 adalah karakter. Kita tanamkan karakter anak-anak kita. Minimal karakter anak kita dengan cara apa? Dengan cara akhlakul karim. Masya Allah. Maka poin yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah pendidikan agama di dalam diri anak-anak kita. Paling boten nek enggak didapatkan di bangku sekolah, di keluarga. Sering diajak-ajak sholat, sering diajak deres Quran, saling baca Al-Quran, sering diingatkan nek melakukan kejelekan. Di sini yang pentingnya. Jadi nanti sak elek-eleke anak, pokoknya nek sik nglakoni syariat Islam, nanti dia akan tersadarkan dengan sendirinya. Ono rimnya gitu. Wonten rimnya ya. Nah, sekarang ngapunten loh ya. Pendidikan agama di sekolah itu sangat minim loh. Lebih mohon maaf yang jauh dari agama. Sekarang dalam sepekan atau seminggu pelajaran agama hanya 2 jam. SD itu 1 jamnya 35 menit, berarti hanya 70 menit agama. Kalah dengan mohon maaf ya, matematika minimal 5 jam. Bahasa Indonesia dalam 1 pekan minimal 5 jam. Minimal itu. Berarti agama yang harusnya ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada akidah, ada akhlak, ada bahasa Arab mungkin loh ya. Ada sejarahnya. Ada sejarah. Itu hanya 2 jam. 70 menit tok. Kalah mbak matematikanya tadi. Berarti kita itu kalau nggak memberikan anak ketambahan di agama di rumah, kita akan kalah. Asli akan kalah. Maka yang pertama tadi pendidikan karakter, yang kedua pendidikan agama. Yang terakhir yang ketiga adalah uswatun hasanah. Jadi suri tauladan yang baik kedua orang tuanya. Sering diajak komunikasi yang bagus. Coba dengan pirsani nyun sewu surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Itu ada solusi yang diberikan oleh Allah. Contoh gini, contoh. Kalau tidak salah ya. Ayatnya itu kan sesungguhnya saya kok agak lupa sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu, anak-anakmu aduwwal lakum, yang jadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Solusi yang diberikan oleh Allah ada 3. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru. Yang pertama ta'fu, maafkan dulu. Nih ono eleke ono salai, maafkan. Apapun bentuk kesalahannya, maafkan. Yang kedua watasfahu. Artinya sebenarnya sofah itu salaman. Tapi di sini makna lebih jauh lagi, dirangkul, diajak komunikasi yang bagus. Menjalin komunikasi yang watasfahu artinya. Baru yang ketiga wataghfiru. Ayo diajak memohon ampun kepada Allah. Makna lebih jauh lagi,
ayo diajak bareng-bareng ibadah, diajak bareng-bareng olah hati, olah fikirnya. Dan di sini ya, letaknya ada di sini. Nek pun ngoten, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang untuk anak-anak kita. Masya Allah. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Allah ataupun ayat 14. Mungkin manfaat. Amin. Baik. Selanjutnya Ustaz ya, dari mungkin Ibu Suparmin ini ya, karena tidak ada namanya. Assalamualaikum Ustaz, zakat itu yang baik disalurkan di mana gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Zakat disalurkan di mana yang lebih bagus? Saya jawab, sebelum ke 8 golongan, wa atidal qurba haqqahu, berikanlah terlebih dahulu kepada keluarga dekatmu. Jadi zakat yang terbaik itu kepada siapa? Saudara, keluarga terdekat kita. Orang tua, sebenarnya boleh si orang tua masuk ke dalam situ, tapi kalau saya jangan masuk orang tua zakat. ini Pak, zakat kula kan gak pantes. Karena itu kewajiban kita. Jangan diartikan zakat diberikan kepada orang tua, mboten. Tapi kalau zakat diberikan ke saudara, ke kerabat-kerabat kita yang dekat, yang tidak mampu ya. Nggih, yang tidak mampu, yang dekat-dekat dulu. Ojo seneng kayak ngapunten loh ya, ning panti asuhan. Dikirim nang gone ngapunten luar negeri ke Palestina misalkan, maaf ya. Nang Palestina mereka membutuhkan. Tapi dulure dhewe lho sampai gak iso mangan lho gak ro. Ya Allah. Kan ya kenemenen. Nggih. Betul ayatnya wa atidal qurba haqqahu. Sing cedek-cedek dhisik. Nek keluarga kita sudah mapan semuanya, imannya sudah kuat semuanya, enggak ada gangguan, baru kemudian berikanlah kepada 8 golongan. Gitu. Innamas shadaqatul fuqara wal masakini ila akhirih. Fuqara, masakin, amil, gharim, ibnu sabil, macam-macam yang ada 8 itu. Jadi, tapi yang paling utama kepada siapa? Saya sampaikan pokoknya keluarga dekat dulu. Nek keluarga dekat sampun semuanya, enggak ada yang gak mampu, alias semuanya mampu, semuanya dimampukan oleh Allah, berarti bebas kita milih. Diberikan ke fakir boleh, miskin boleh, anak yatim boleh, kepada yang saya orang yang banyak hutangnya boleh, kepada sabilillah boleh, ibnu sabil boleh, orang yang mencari ilmu boleh, macam-macam. Tak paringnya tenggene panitia zakat mawon juga boleh, bebas. Saya enggak pengen langsung tak berikan sendiri juga boleh, bebas kok. Sing paling simpel itu, sing paling enak itu sedekah, Mas Isak. Sedekah sama kurban itu beda. Diberikan ke orang yang kaya enggak ada masalah. Jadi misalkan ada orang kaya, itu daging kurban itu pakai ditumpuk ngoten, masjid iki 2 kilo, masjid iki 2 kilo, misalnya iki 2 kilo. Ternyata untuk sak kulkas misalnya ngoten. Yo gak salah, dia boleh-boleh saja menerima. Karena itu bentuk sedekah atau apa ini kurban. Tapi nek zakat dia ndak berhak menerima. Beda. Makanya kurban itu walaupun orang kaya, ojo dipaidu nek nyate. Engko Mas gawe sate ning omah dilokne. Soge nyate. Ya kurban, daging kurban. Nah, nggih. Jadi niku Bu Suparmi. Baik. Ya, karena waktunya juga terbatas ini saja, mungkin kita bisa tutup dengan doa ini saja. Semoga kita semuanya tetap ringan sehat. Amin. Dan diberikan kemampuan oleh Allah. Amin. Mampu untuk mengolah hati kita, mengolah pikiran kita, dan mengolah perilaku kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Iya kan Abu. Iya kan Abu. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Selamat beristirahat. Selamat bermimpi yang indah, yang baik-baik. Masyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.